selamat datang kembali di podcast Cinta Bangga Paham Rupiah, kantor perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe. Kali ini kita sudah kedatangan Putri nih dari Genbi IAIN. Halo Putri. Halo Kak Dela. Oke, mungkin Putri perkenalan diri dulu ya Putri, biar sobat-sobat rupiah ini pada kenal sama Putri. Silakan Putri. Halo Sobat Rupiah, namaku Putri Darafona. Aku dari Genbi Komisariat IAIN Lok Sumawe dan sekarang aku menjabat sebagai anggota divisi media sebagai content creator dan ide kreatif. Wah, luar biasa ya. Berarti dari Genbi IAIN nih Sobat Rupiah. Oke Putri, kali ini gimana nih Putri kesannya pas udah nyampe di kantor Bank Indonesia Lok Sumawe? Apalagi ini pertama kali ya. Podcastnya pertama kali banget setelah reschedule berapa kali ya. Akhirnya kita bisa ketemu. Ya, rasanya alhamdulillah sih luar biasa udah dikasih kesempatan gitu untuk jadi pembicara tamu di podcast Bank Indonesia kali ini gitu. Oke Putri, kali ini Putri kita mau bahas nih bagaimana kita mengenal jasa para pahlawan kita melalui rupiah. Sesuai dengan peringatan hari ini yaitu Hari Pahlawan, kita bakal bahas mengenai seputar pahlawan nih Putri ya. Boleh, karena kan boleh. kita tahu bahwa di dalam uang rupiah kita itu terdapat gambar pahlawan ya Putri. Kita bakal bahas lebih lanjut ada apa aja sih di dalam uang rupiah. Tapi jangan dulu sekarang di spill biar sobat rupiah pada penasaran ya kan. Oke Putri, sesuai dengan program Cinta Bangga Paham Rupiah, pasti Putri udah tahu nih bahwa pahlawan itu masuk di sisi mana sih Put? Kalau pahlawan sendiri itu masuk ke sisi bangga, Kak. Kenapa tuh Putri? Nah, karena ada kan di bangga itu ada alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan, dan juga pemersatu bangsa. Nah, jadi di simbol kedaulatannya tuh lah. Oke, berarti simbol uang rupiah itu termasuk dalam pemersatu bangsa nih Putri kan. Jadi rupiah sebagai pemersatu bangsa dan di dalam uang itu terdapat ada gambar pahlawan, ada tarian, ada wisata, pemandangan-pemandangan di beberapa provinsi di Indonesia. Oke Putri, gimana sih Putri bentuk rasa bangga Putri sebagai warga negara Indonesia ya, mempunyai rupiah sebagai alat pembayaran? Nah, kalau semisal untuk rasa bangga aku nih, aku nggak mau jauh-jauh dulu nih dari 3 elemen itu. Nah, untuk kenapa sih aku bangga banget punya rupiah gitu? Karena menurut website yang aku baca di Perum Peruri itu, rupiah kita adalah mata uang dengan desain terbaik mengalahkan 29 negara lain gitu loh. Wah, 29 negara? Iya, bener banget. Wah, luar biasa Sobat Rupiah ya, rupiah kita. 29 negara dengan desain terbaik itulah rupiah gitu. Jadi benar-benar kita harus punya rasa bangga ya Putri ya. Punya rasa bangga di mana rupiah itu ada simbol-simbol pahlawannya, gambar-gambar pahlawan gambar-gambar pahlawan yang telah memperjuangkan nih perjuangan kemerdekaan kita. Kita bisa ada hari ini, bisa merdeka semuanya karena pahlawan-pahlawan kita. Dan juga ada seni budayanya gitu Kak. Dan juga ada pariwisatanya. Itu yang membuat aku bangga banget. Ya punya rupiah nih ya. Sebagai warga negara Indonesia nih, sebagai pemuda pemuda yang penuh semangat nih. Oke Putri, tadi aku tuh baca background kamu dan aku lihat ternyata Putri sebagai seorang speaker banyak banget nih sebagai host, sebagai MC, sebagai pemateri juga ya Putri ya. Luar biasa banget nih Sobat Rupiah Putri ya. Jadi pengalaman dalam bidang public speaking pasti udah banyak banget ya Put. Gimana tuh Put? Ya alhamdulillah sih nggak banyak banget, cuman melatih skill dari tangga ke tangga gitu aja sih. Penuh ini ya, ada waktunya gitu belajar, terus kita naik nggak bisa langsung gitu ya. Kan guru terbaik adalah pengalaman. Jadi pengalamannya Putri dalam bidang public speaking ini pasti udah luas kan ya Putri. Alhamdulillah. Kira-kira Putri punya tips dan trik nggak sih buat masyarakat, apalagi khususnya kaum milenial nih ya, yang kaum milenial itu sebagai agent of change ke depannya dan
seharusnya kita tuh yang pasti bakal memimpin ke depannya gimana sih biar kita bisa tampil di depan umum, gimana kita nggak gugup, nggak grogi, gimana sih Put? Nah, kalau untuk tips dan trik nih tentang public speaking dari aku ini, aku nggak muluk-muluk sih. Sebelum aku perform itu 2 atau 3 hari ke belakang itu aku banyakin baca gitu Kak. Aku banyakin baca, terus nanti semisal ada kutipan-kutipan yang menarik itu bisa aku improve gitu. Dan juga semisal kalau buat kalian yang masih gugup nih untuk pertama kali ngomong di depan orang banyak gitu kan, semisalnya kayak gitu. Untuk aku sih mudah aja, bawa enjoy aja gitu, maksudnya kayak lurusin aja niatnya kayak gitu. Abis itu tarik nafas dalam-dalam kayak gitu, dan juga senyum jangan lupa kan. Iya, senyum itu memang kunci banget untuk speaker gitu. Biar untuk apa ya, kita harus membuat diri kita lebih tenang aja ya Putri. Kita harus enjoy, Iya, jangan mikirin yang nggak seharusnya. Kadang kan gitu kan, kadang kita kayak overthinking, wah bakal kayak gini pas tampil, padahal enggak, cukup kayak fokus, latihan, latih diri, dan pasti bakal bisa kan Putri. Benar banget. Dan itu emang nggak langsung bagus, tapi butuh proses, butuh jam terbang juga kan Putri ya. Iya, untuk melatih skill itu memang perlu pengalaman. Bener banget Put. Karena Putri udah punya pengalaman yang luar biasa nih Putri ya, di dalam bidang public speaking yang aku lihat dan kita dengar bersama nih Sobat Rupiah. Kira-kira Putri punya inovasi atau apa gitu kepada sobat mengenai program CBP ya Putri? Bagaimana kita mensosialisasikan program CBP, entah itu lewat secara langsung ataupun lewat media? Gimana sih cara kita untuk mempublikasikan cinta bangga Pemerupiah kepada masyarakat? Untuk sosialisasi CBP ini gitu, karena aku berhubung di Genbi itu sebagai media seperti itu, dan sosialisasi, jadi itu aku aktif gitu, dan juga aku aktif di berbagai sosial media kayak Twitter, Instagram kayak itu, untuk menggalakkan si cinta bangga Pemerupiah ini. Nah, kalau sebagai speaker itu aku biasanya kalau setiap bawa acara itu Kak, nah semisal kayak aku bawa acara di UMKM, nah itu aku masukin tuh bumbu-bumbu CBP-nya kayak gitu. Uangnya jangan dilipat ya guys, uangnya jangan dirobek, uangnya jangan diremes gitu. Dan juga aku sebagai MC yang pernah bawa acara langsung nih tentang CBP, yang mana itu tuh dari prokernya, dari programnya Genbi IAIN Lusmawai sendiri itu ada yang namanya tuh program Bina Desa. Nah, jadi Bina Desa itu kami mengajarkan banyak banget kepada masyarakat dan juga anak-anak yang pertama kali. Anak-anak kecil ya, Bu? Anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun gitu. Nah, itu untuk kami sosialisasikan CBP ke mereka, dan antusias mereka tuh pun lumayan bagus. Ya, pasti mereka kayak, wah menarik banget nih, apalagi ada yang berkunjung ngajarin mereka kan. Iya, bener banget kayak gitu, apalagi di pelosok gitu, sesuai dengan slogannya Bank Indonesia ya, karena Bank Indonesia hadir di setiap makna Indonesia. Oke, luar biasa banget ya Putri ya. Berarti kita emang harus terus nih mensosialisasikan CBP dimanapun, kapanpun. Apalagi sebagai seorang speaker ya, kita punya kemampuan dalam public speaking. Kita harus mensosialisasikan lebih lagi dan lebih lagi kepada masyarakat. Harus lebih gencar lagi. Apalagi kita pemuda. Pemuda. Agent of change loh. Agent of change. Oke Putri, karena tadi kita udah bincang-bincang nih mengenai rupiah, mengenai CBP. Aku mau main game sedikit, boleh nggak? Boleh. Aku mau nge-challenge kamu nih, aku mau kasih 3 pertanyaan. Boleh. Apa tuh Kak? Kita bakal tebak-tebak gambar pahlawan. Kalau misalnya kamu benar nih nebak gambar pahlawannya, ada bakal nih kasih hadiah dong. Hadiah khusus dari Bank Indonesia. Kirain umroh. Nanti aku ajuin coba ya. Kita boleh. ini dulu. Di sini aku punya 3 nih. Kita yang pertama dulu ya. Di sini aku mau liatin ke Sobat Rupiah. Di sini ada pecahan 1000 emisi tahun 2016 Sobat Rupiah. Nah, di sini Sobat Rupiah bisa lihat ya. Di sini ada pecahan 1000 emisi tahun 2016, dan gambar pahlawannya ini Put berasal dari Aceh loh. Aku bakal nanya kamu, kira-kira
gambar pahlawan di emisi tahun 2016 uang 1000 ini, itu tuh gambar pahlawan siapa, Put? Nah, kalau setahu aku nih, nggak boleh liatin ke kamu nih. Iya, nggak boleh lihat ya, nggak boleh lihat. Nah, setahu aku nih, kalau dari pahlawan yang ada di uang rupiah yang dari Aceh itu pasti perempuan. Siapa tuh, Put? Nah, berawal dari Cut. Cut siapa nih? Cut Meriska? Oh, bukan, itu artis. Oh, itu artis. Iya, ini Oke. pahlawan. Ini siapa? Cut Mutia. Cut Mutia. Gimana Sobat Rupiah? Aduh, nggak ada Sobat Rupiah. Iya, lagi nonton. Lagi nonton. Benar ya Sobat Iya. Rupiah, pahlawan di uang 1000 emisi tahun 2016 itu ada Cut Mutia. Oke, satu nih, Bu. Iya, boleh. Oke, satu. Satu baru satu nih, kita lihat ya yang berikutnya. Aku juga Aduh, punya apa nih? Deg-degan nih, duit Kak. nih. Uang rupiah Wow. 50.000, pecahan 50.000. Kamu tahu nggak ini siapa nih? Oke, untuk pecahan uang 50.000 itu ada yang namanya doktor ya, Doktor Haji, Kiai Haji, Doktor Kiai Haji, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Doktor Salah. Jadi Aku balik-balikin kamu. itulah Ayo. agak mumet tadi ya. Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Aku Oke. dari tadi muter-muter biar Ya, dia bikin pusing gitu ya. Oke, jadi siapa tadi, Put? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Oke, benar ya Pecahan Sobat 50.000. Rupiah. Pecahan 50.000 ada Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Oke, 2, Put. Oke, 2. Satu lagi. Wah, seru Oke, banget satu nih Sobat Rupiah. Sobat Rupiah juga jangan mau kalah ya Sobat Rupiah. Iya. Pasti banyak banget pecahan rupiah dan Sobat Rupiah jangan mau kalah sama Putri. Iya dong. Nih aku punya terakhir ini di sini ada uang pecahan 5.000 emisi tahun 2016. Wow. Ada tuh siapa kira-kira? Kak Putri? Aduh. Ada siapa nih, Put? Ayo, Put. Tebak nih, Dilihat Put, dari ya. covernya itu ya, dilihat dari covernya itu seperti bapak-bapak haji. Bapak-bapak haji. Iya. Bapak haji. Oke, Put, ada Oke. siapa nih? Kiai Haji Idham. Dokter. Doktor Kiai Haji Idham, lainnya nggak tahu. Oke, kita sama-sama Oke, ya. oke, boleh. Dokter Kiai Haji Idham Khalid. Oke. Oke, Sobat Rupiah. Jadi di pecahan 5.000 emisi tahun 2016 ini ada Dokter Kiai Haji Idham Khalid ya Sobat Rupiah. Oke Putri, berarti Oke. Sobat Rupiah pasti udah denger nih tadi Iya. ya. Aku doang. Iya, Jadi benar. aku nggak manipulasi ya. Oke, jadi tadi Putri berhasil jawab dua nih. yang lancar. Yang lancar ya. Yang Iya. satunya agak dikit Iya. dikit lagi. Dikit Tapi- lagi. Tapi nggak apa-apa Putri, karena kamu udah berhasil ngejawab 2, kamu tetap bakal dapat Wow, hadiah dari Bank luar Indonesia biasa. setelah podcast ini ya. Iya. Pastinya di belakang Oke, layar aja. di belakang layar aja ya. Oke Putri, kayaknya kita udah seru-seruan bareng Iya, ya, Putri. banget. Kita bakal tadi bahkan kita udah sharing-sharing juga ya mengenai bagaimana di dalam uang rupiah kita tuh terdapat Iya. gambar-gambar pahlawan, ya kan Put? Bagaimana kita harus bangga dengan rupiah kita. Kira-kira Putri punya pesan harapan yang ingin disampaikan nih kepada pemuda-pemudi di luar sana, bagaimana mereka mencintai, mempunyai rasa bangga terhadap rupiah kita, Put? Nah, untuk rasa harapan aku dengan kita nih sebagai generasi muda ya, apalagi Iya. kita generasi Z sekarang ini Generasi Z. harus melek gitu. Harus melek akan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Iya, harus kayak aware gitu. ya. Harus aware kayak gitu, harus luas, dan juga kita harus jangan hanya melek gitu. Kita juga harus peduli. Gitu. Mungkin inilah yang dibilang dengan
pemuda itu bukan hanya sebagai agent of change sekarang Kak, tapi pemuda itu sekarang menjadi agent of social control kayak gitu. Karena kan pemuda itu harus bisa ya mengontrol kayak gitu. Dan juga kan di uang rupiah itu kan ada juga budaya-budaya kita gitu kan. Budaya kita. Aku bahas itu sedikit ya Kak, tentang budaya-budaya itu. Jadi pas aku ikut Duta Wisata nih 2022 kemarin, ada yang satu tema yang namanya itu The Culture is the Heritage of the Ancestors Creativity. Jadi kan budaya kita itu, pariwisata itu adalah turun-temurun dari nenek moyang kita. Jadi semua elemen itu tuh ada di uang rupiah. Jadi apalagi gitu, kita harus bangga gitu kan. Harus bangga, harus kita jaga uang rupiah kita. Jangan dirobek, jangan dilipat, jangan dibasahi. Gitu. 5J ya, Put? Iya, 5J, 5 jangan gitu. 5 jangan. Iya, itu termasuk dari cinta gitu. Oke, mungkin itu aja sih harapan aku, dan juga kita sebagai generasi muda juga memang harus bangga punya rupiah. Iya, punya rupiah tuh dijaga gitu loh. Ya, jangan dirusak-rusak gitu lah. Dan juga mungkin cinta bangga paham rupiah itu suatu bentuk kepedulian kita terhadap Indonesia juga gitu. Kan menghemat anggaran tuh kalau semisal rupiah kita bagus semua. Kayak gitu. Oke, dan juga sebagai seorang speaker ya Putri ya, kita harus terus mensosialisasikan cinta bangga paham rupiah, khususnya kita jaga juga rupiah kita kepada masyarakat, biar mereka lebih aware juga. Jangan habis di kita saja, tetapi kepada masyarakat turun temurun gitu. Public speaking yang kita punya itu harus terus kita kembangkan. Iya kan Putri, itu penting banget memang. Penting banget, apalagi dalam sosialisasi CBP sosialisasi CBP, entah itu di Genbi, di keluarga pun, dimanapun ya Putri ya, di kampus Putri. Iya, itu bener banget sih. Kalau semisal tukangnya tuh ngasih uang lecek, Pak ganti gitu, nggak mau gitu. Iya benar ya Putri ya. Oke, mungkin itu saja ya Putri yang dapat kita perbincangkan hari ini ya Putri. Luar biasa. Terima kasih ya Putri sudah meluangkan waktunya, luar biasa banget nih Sobat Rupiah. Putri setelah reschedule berapa kali, akhirnya kita ketemu juga ya. Sesuai dengan tema kita hari ini mengenai bagaimana kita mengenal jasa para pahlawan di dalam uang rupiah kita, di mana kita mempunyai rasa bangga nih rupiah sebagai alat pemersatu bangsa, simbol kedaulatan, juga alat pembayaran satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oke, mungkin itu saja Sobat Rupiah. Terima kasih telah menyaksikan podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Kita dadah dulu ya. Dadah Sobat Rupiah.